Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Fadila, NPM saya 2017-13-0037, Prodi Ilmu Politik, Konsentrasi Hubungan Internasional. Saya akan apa? Saya akan mempresentasikan tema yang berjudul Ragam Bahasa dalam Peraturan Perundang-undangan. Dasar Hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 36. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pasal 25 sampai pasal 45. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Angka 242 sampai dengan 244 lampiran 2. Dasar Hukum Pasal 36 Undang-Undang 1945 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Bab 3 lampiran 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasar tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaan. Namun berbahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasiaan, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan. Kaidah tata bahasa Indonesia. Pertama, pembentukan kata, bentuk dan pilihan kata atau diksi. 2, penyusunan kalimat, struktur. 3, teknik penulisan, ejaan. Ragam bahasa hukum. Bahasa dalam perundang-undangan atau undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Bahasa kenotariatan atau akta, sertifikat, dan lain-lain. Bahasa peradilan atau berita acara pemeriksaan, berita acara persidangan, komunikasi dalam persidangan, dan lain-lain. Kekhasan kalimat ragam bahasa hukum. Susunan bentuk kalimat dari pengaturan yang diusulkan dalam ketentuan materi suatu peraturan perundang-undangan harus mudah dipahami. Kalimat dalam satu peraturan perundang-undangan pada dasarnya bertujuan untuk mengubah suatu perilaku dengan menginstruksikan para pihak yang dituju. Struktur kalimat. Suatu kalimat yang dirancang untuk mengatur perilaku harus mengandung subjek dan predikat. Subjek mengenai siapa, yaitu setiap orang atau sekelompok orang yang diwajibkan, dilarang, atau dibolehkan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Predikat merupakan kata kerja, yaitu apa yang diwajibkan, dilarang, atau dibolehkan untuk dilakukan oleh subjek. Kalimat harus normatif atau harus wajib dan dapat. Identifikasi pelaku. Subjek merupakan pelaku yang melakukan tindakan. Subjek memiliki kemampuan melakukan tindakan. Subjek bukan benda mati. Hindari. Setiap anak wajib memiliki akta kelahiran. Gedung dilarang dibangun di wilayah peruntukan ruang terbuka hijau. Pemilik dan atau pengelola memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagai dimaksud dalam pasal 4. Seharusnya setiap orang tua wajib mengurus akta kelahiran anak. Setiap orang dilarang membangun di wilayah peruntukan ruang terbuka hijau. Pemilik dan atau pengelola harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Pemilihan kata. Menghindari kata yang mengandung makna ganda. Menghindari kata yang tak terbatas antara lain seperti misalnya menghindari kata yang berlebihan, menggunakan kata secara konsisten, menggunakan kata dan atau secara tepat. Hindari jika diperlukan. Rancangan perda tentang RT/RW bisa dilengkapi dengan muatan mengenai ketentuan peralihan. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan guna untuk meningkatkan kualitas perda tentang RT/RW.
Seharusnya jika diperlukan rancangan perda tentang RT/RW dapat dilengkapi dengan muatan mengenai ketentuan peralihan. Seharusnya suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Seharusnya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk meningkatkan kualitas perda tentang RT/RW. Hindari ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A memuat A. Batasan pengertian atau definisi, B. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi, dan atau C. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikut, antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab. Seharusnya ketentuan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim dengan pengertian dan definisi dan lainnya. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Bahasa peraturan adalah bahasa yang diterapkan untuk kewajiban, perintah, larangan, suruhan, arahan, pedoman, dan pilihan demi keteraturan dan ketertiban bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa peraturan perundang-undangan meliputi dua hal, yakni format peraturan itu sendiri dan susunan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengandung norma. Ciri-ciri bahasa peraturan perundang-undangan. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti atau keracuan. Bercorak, hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai. Objektif dan menekan rasa subjektif atau tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud. Membakukan makna kata, ungkapan, atau istilah yang digunakan secara konsisten. Memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat. Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal. Penulisan huruf awal dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian. Nama jabatan, nama profesi, nama institusi atau lembaga pemerintahan atau ketatanegaraan, dan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan dalam rumusan norma ditulis dengan huruf kapital. Beberapa kata yang memiliki makna sama: efektif, berhasil guna, mangkus; efisien, berdaya guna, sangkil; aktual, terkini, mutakhir, baru; kompleks, rumit, pelik, ruwet; gaji, upah, pendapatan. Kata atau frasa serapan mempunyai konotasi yang cocok, lebih singkat daripada padanannya dalam bahasa Indonesia, mempunyai corak internasional, lebih mempermudah tercapainya kesepakatan, lebih mudah dipahami daripada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Kata serapan: sosialisasi, devaluasi, devisa, agitasi, deportasi. Kata atau istilah asing. Kata asing yang digunakan harus didahului kata Indonesia, kata bahasa Indonesia. Kata asing ditulis dengan huruf miring dan ditulis dengan dalam kurung. Pemakaian istilah asing ad interim, ADHOC, usually, sanguinis, mutatis, muntadis, vice versa. Dalam dan pada. Kata dalam digunakan di depan kata pasal, butir, huruf, dan angka. Kata pada digunakan di depan kata contoh sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Kata pada digunakan di depan kata ayat. Penerapan kaidah bahasa. Pemakaian huruf kapital, penulisan kata, pemakaian tanda baca, pemilihan kata, ungkapan idiomatik, perincian yang tidak sejajar. Pemakaian huruf yang tepat. Penyelenggaraan sarana dan prasarana. Pengelolaan air hujan meliputi A. Prinsip pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan dan bangunan gedung dan persilnya. B. Jenis, dimensi, ilustrasi, dan penetapan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan. Dan C. Tata cara perencanaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan. Kesalahan pemakaian huruf kapital. Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terbukti, terjadi penyimpanan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, menteri, gubernur, dan bupati atau wali kota, mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangan. Terus
Ungkapan idiomatik. Pertama, terdiri atas, bergantung pada, sesuai dengan, bangga atas, pada umumnya, terbuat dari, baik, maupun, antara, dan. Ungkapan idiomatik. Pelaksanaan hasil pengawasan penataan ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 diubah sehingga terdiri dari 2 ayat yang berbunyi sebagai berikut. Pengibaran bendera di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilakukan dalam hal rumah seluruh warga negara Indonesia, kantor, gedung pemerintahan maupun swasta, satuan pendidikan dan seluruh wilayah yurisdiksi Indonesia di luar negeri. Rincian yang tidak sejajar. Tahapan perencanaan teknis bangunan gedung hijau meliputi kegiatan. Pelaksanaan identifikasi pihak yang terkait dalam kegiatan perencanaan teknis. Menetapkan kriteria perencanaan teknis bangunan gedung hijau, menyusun rencana teknis bangunan gedung hijau yang terintegrasi, pelaksanaan kaji ulang atau review terhadap hasil perencanaan teknis, dan menyiapkan laporan akhir tahap perencanaan. Penulisan kata dan tanda baca. Peta rencana tata ruang wilayah daerah provinsi menggunakan peta wilayah daerah provinsi dan peta tematik wilayah dengan tingkatan ketelitian pada skala yang sama. Pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, dan wali kota. B. Pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Seharusnya, peta rencana tata ruang wilayah daerah provinsi menggunakan peta wilayah daerah provinsi dan peta tematik wilayah dengan tingkat ketelitian pada skala yang sama. Pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Penulisan angka. Yang perlu diingat oleh perancang peraturan perundang-undangan. 1. Secermat mungkin dalam memilih kata atau ungkapan agar tidak menimbulkan pengertian ganda atau multitafsir. 2. Secermat mungkin menyusun kalimat norma agar yang terkandung di dalamnya mengandung norma, bukan pernyataan belaka. 3. Secermat mungkin menyesuaikan kalimat dan kata-kata yang akan disusun ke dalam kalimat norma sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 4. Secermat mungkin mengatur hal yang memang harusnya dilaksanakan dengan menghindari peraturan delegasian karena hal ini akan mengakibatkan peraturan yang dibuat tidak bisa dilaksanakan karena menunggu peraturan pelaksanaannya dibuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.